Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi, cara yang pertama adalah menggunakan pemfaktoran. Ini cara yang paling mudah mengandalkan ingatan kalian tentang faktor-faktor dari suatu bilangan. Contoh di nomor 1, tentukan akar penyelesaian dari bentuk X kuadrat dikurangi 15X ditambah 14. Alternatifnya, mencari dua bilangan. Jadi, menggunakan ingatan kalian, mencari dua bilangan yang merupakan faktor dari 14, dan jika dijumlahkan sama dengan negatif 15. Jadi, ini saya pakai bahasa Jawa juga nggak apa-apa, toh, Cah. Kalau pakai bahasa Indonesia itu rodok kagok. Jadi, kalau dijumlahkan, hasilnya negatif 15. Jadi, faktornya itu kalau dijumlahkan, hasilnya negatif 15. Kalau dikali hasilnya 14. Kalau misalnya kalian lupa, nggak ingat berapa aja ya, bisa ditulis satu-satu. Makanya menghafalkan perkalian itu penting supaya nggak harus ditulis satu-satu. Kayak gini, 1 sama 14. 1 sama 14 kan sama-sama positif. Kalau dijumlahkan 15. Kalau dikali 14. Cocok nggak? 14-nya cocok, tapi 15-nya enggak. Berarti 1 sama 14 ini tidak masuk. 2 sama 7. 2 sama 7 dijumlahkan, dikali hasilnya 14. Tapi kalau dijumlah hasilnya 9, berarti tidak masuk. Satu-satunya yang masuk adalah negatif 1 dan negatif 14. Nah, setelah itu, baru dimasukkan ke dalam persamaannya. Sehingga bentuk X kuadrat negatif 15X ditambah 14 sama dengan 0 dapat difaktorkan seperti ini. Jadi gini ya. Pemfaktoran itu bentuknya adalah ditambah dx kuadrat. Ini kuadrat ya, bukan 2 ya. Gimana ya nulisnya? Bentar. Kuadrat. Ini ditambah dx sama dengan 0. Nah, nanti faktornya kalau di dalam kurung, ditaruh di dalam kurung, jadinya X tambah P tutup kurung dikali X ditambah Q tutup kurung sama dengan 0. Nah, dalam contoh soal ini, P-nya adalah negatif 1 dan Q-nya adalah negatif 14. Berarti tinggal dimasukkan, tinggal diganti. P diganti negatif 1. Q diganti negatif 14. Jadinya X dikurangi negatif X negatif 1 dikali X negatif 14 sama dengan 0. Setelah itu mencari faktornya, yaitu X1 dan X2. Dengan cara dipisah. X1 sama dengan 0 atau X sama dengan negatif X negatif 14 sama dengan 0. Gitu ya. Jadi maksudnya X min 1 dipisah di sebelah kanan. Kemudian digandeng dengan kata atau X negatif 14 sama dengan 0. Setelah itu baru kita ketahui faktornya dengan cara penjumlahan
aljabar seperti biasa. X negatif 1 sama dengan 0. Maka X-nya berapa? X-nya maka negatif 1-nya pindah ruas ke sebelah kanan. Jadinya positif 1. Gitu juga sama yang X2. X dikurangi 14 sama dengan 0. Jadi untuk mencari X, 14-nya harus pindah ruas ke kanan. Karena awalnya negatif, maka kalau pindah ke kanan jadi positif. Di situ. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah buka kurung kurawal 1,14. Ini namanya himpunan penyelesaian dan harus pakai kurung kurawal sama kayak kelas 1 dulu kamu mengerjakan tentang himpunan. Gitu. Harus ditulis X1-nya dulu baru X2. Boleh nggak kebalik? Boleh, nggak masalah. Oke. Saya lanjut ya ke contoh soal nomor 2. Persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 5X sama dengan 6. Didapat B, jadi kan persamaan kuadrat itu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Jadi aku bilang C. Oke. Jadi saya ulangi, untuk persamaan kuadrat itu, rumus umumnya persamaan kuadrat adalah AX kuadrat kemudian ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Jadi persamaan kuadrat seperti ini. Di soal jadinya X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. Didapatkan dari persamaan kuadrat itu adalah B-nya 5. Jadi angka di depan X-nya 5 dan angka yang tidak memiliki variabel atau konstantanya adalah 6. Terima kasih. Sehingga harus dicari bilangan P dan Q sedemikian sehingga harus ada hasilnya. Jika dijumlahkan hasilnya 5, jika dikali hasilnya 6. Dengan ini dilihat dulu syaratnya. Jadi yang dilihat dulu itu perkaliannya. Harus dilihat dulu C-nya 6. Jadi kalau dikali hasilnya 6. Bilangan mana saja yang dikali hasilnya 6? Nah ini kita ada di bawah. Kelihatan. Ini adalah daftar-daftar kemungkinan angka yang kalau dikali hasilnya 6. Kalau dijumlah tadi hasilnya adalah 5. Dapat kan? Kita sudah dapat ini. 2 sama 3. Nggak usah cari yang lain. Habisin waktu. Dapatnya adalah 2 dan 3. Berarti P2, Q3. Boleh nggak dibalik? Boleh. Kita lanjut ke bawah. Kemudian, karena juga harus memenuhi P, oh ya sudah, berarti tadi tinggal kita isi ya. Jadi di sini itu 2. Terus yang di sini 3. Ini juga sama, 2. Ini juga 3. Sehingga didapat pemfaktorannya seperti ini. X tambah 2 kali X tambah 3. Maka akarnya adalah X tambah 2 kan sama dengan 0. Jadi X yang pertama itu 2-nya pindah ruas ke sebelah kanan, jadi negatif 2. Ngerti enggak Titena Nisa? Yang satu di sini berarti negatif 3.
Titenane kayak gini sih. Kalau misalnya di dalam kurung itu positif, X tambah 2, berarti X sama dengannya negatif. Kalau misalnya di dalam kurungnya negatif, negatif 7 misalnya, sama dengan 0. Berarti, kalau mau disama dengankan, X sama dengan jadinya positif. Oh ya, titenan. Jangan sampai nanti kalian lupa atau tidak memahami yang ini, yang bagian ini. Dari sini ada pertanyaan. Sudah paham belum? Nggak ada jawaban toh? Sudah paham belum, Kak? Halo? Sedikit paham. Saya kurang paham, Bu. Sedikit kurang paham. Oke, kita lanjut lagi. Persamaan kuadrat untuk X kuadrat ditambah X dikurangi 6 sama dengan 0. Jadi, saya ulangi lagi bentuk persamaan kuadratnya. Bentuk persamaan kuadrat secara umum adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Perhatikan, ini tuh cuma bentuk umumnya saja, anak-anak. Tapi kenapa kok di soal A ini yang A, B, dan C adalah angka yang bisa diubah. Kalau X kuadrat dan X itu namanya variabel. Oke. A, B, dan C itu angka yang bisa dirubah. Bisa positif, bisa negatif. Bisa 1, bisa 2, terserah. Kalau 1 untuk X kuadrat dan X bisa angka di depan X kuadrat dan B dan X 1 itu berarti biasanya angkanya tidak ditulis. Ya, saya ulangi. Angka di depan X kuadrat dan X kalau cuma 1 berarti angkanya tidak ditulis. Jadi tinggal X kuadrat tambah X atau min X kuadrat min X kayak gitu. Tolong speakernya dimatikan dulu. Nanti kalau misalnya saya tanya, baru dinyalakan. Kalau dari sini didapatkan, berarti A-nya itu 1. Ini A. Karena 1, ini sudah. Bentar. Jadi elek kayaknya, balik lagi. Jadi A-nya itu 1. Kemudian B-nya 1 juga. C-nya karena 6 ada tanda negatif di belakang, maka ditulis juga negatifnya. Kenapa kok tandanya kalau positif tidak ditulis? Karena sudah tahu meskipun cuma tidak ada tandanya, kita semua tahu kalau itu tuh positif. Tapi kenapa 6 tanda negatifnya harus ditulis? Karena ya biar tahu juga. Jadi khusus untuk negatif nih harus ditulis tandanya. Nah, didapat B sama dengan 1 dan C sama dengan negatif 6. Sehingga harus dicari bilangan. Berapapun bilangannya. Sedemikian. Sehingga kalau dijumlah hasilnya 1, kalau dijumlah hasilnya yang tengah ini. Ya. Kalau dijumlah hasilnya yang tengah. Kalau dikali, hasilnya yang belakang. Oke. Lek dikali, hasilnya sendiri. Lek dijumlah, hasilnya yang tengah. Dalam hal ini, syaratnya perkalian didulukan.
negatif 6. Jadi kita harus cari sebanyak-banyaknya bilangan yang kalau dikali hasilnya negatif 6. Bukan 6 saja ya, negatif 6. Berarti piye lek negatif 6? Salah sijine angka, salah satu angka harus bertanda negatif. P1 Q. Berarti kalau 1 untuk jadi negatif 6 harus negatif 6. Apa kalau dijumlah 1 ditambah negatif 6 itu hasilnya negatif 5. Tidak masuk. Sekarang 2. 2 kalau 2 dapat negatif 6. Kamu mau cari Q gimana caranya? Kalau untuk mencari Q, berarti caranya adalah PQ dibagi P. Maka min 6 dibagi 2. Kalau misalnya saya kecepatan bilang ya, bentar. Loh, gimana yang tadi Sarah? Bentar, Sarah. Oke, kita ulangi lagi ya. Jadi kan P-nya 2. Berarti Q-nya negatif 3. P tambah Q. Harus runut, harus seperti ini toh Bu. Iya, harus begini terus. P tambah Q. Berarti P-nya 2. Karena Q-nya negatif, maka jadinya ini negatif. 2 di negatifkan Q. 2 dikurangi 3 maksudnya. 2 minus 3 hasilnya min 1. Ini belum dapat. Kita harusnya dapatnya adalah 1 ini. Oke, sekarang lanjut ke P yang 3. Karena nggak dapat 1 dan 2, berarti kita turun ke angka 3. Sekarang kita mau cari Q. Ini Q ya, bukan 5. Q sama dengan negatif 6 dibagi 3. Negatif 6 dibagi 3 itu negatif 2. Dapatlah ini negatif 2. Terus sekarang penjumlahannya. P tambah Q. P tambah Q sama dengan 3. Karena Q-nya negatif, maka jadinya ini dikurangi 2. Hasilnya adalah 1. Nah, sekarang dilihat. Kalau dikali hasilnya min 6. Benar. Kalau dijumlah hasilnya 1. Benar. Berarti kita ngambil yang ini. 3 sama negatif 2. Itu ya. Ini nanti saya record, jadi kalian bisa mencatat setelah saya upload di YouTube. Sementara saya hapus saja biar cepat. Ke bawah sekarang. Kemudian, maka pada baris ketiga didapatkan P adalah 3 dan Q adalah negatif 2. Berdasarkan pada baris ke-6. Baris ke-6 ini sama saja P-nya negatif 2, Q-nya 3. Jadi bisa dibolak-balik gitu loh. Nah, P bisa 3 atau negatif 2. Q bisa negatif 2 atau 3. Terserah, sama saja. Sehingga didapat pemfaktorannya seperti ini. Pemfaktoran itu, saya ingatkan lagi, bentuknya adalah P tambah P
dikali X tambah Q sama dengan 0. Ini pemfaktorannya. Sekarang dari sini kita bisa lihat P-nya adalah 3, Q-nya adalah min 2. Seperti yang tadi sudah saya bilang, kalau cari akar-akar X sama dengan, kalau yang di sini adalah positif, X ditambah 3, berarti kalau ada sama dengan, disama dengankan, jadinya X min 3. Kalau yang di sini itu negatif, berarti kalau X sama dengan, jadinya positif. X sama dengan positif 2. Kayak gini. Paham? Boleh dibuka apa namanya speakernya? Paham nggak kalian? Sedikit. Sedikit. Oke. Kita lanjut lagi ya. Kalau misalnya saya kecepatan bilang ya. Nah, sedikit dia. Ini sudah selesai nih contohnya. Bentar, saya cari contoh yang lain. Yang sekiranya mudah gitu ya. Setelah ini, waktunya kan tinggal 8 menit. Jadi, setelah ini ada Zoom lagi untuk membahas teori yang nomor 2. Misalnya, X kuadrat di 2 plus 12X plus berapa? Bentar. Ini bukan 12 berarti. Di sini berarti X kuadrat ditambah 7X ditambah 12 sama dengan 0. Kalian disuruh mencari faktornya. Kita cari dulu P sama Q. Yang kalau dikali, P kali Q sama dengan 12. Terus kalau dijumlah sama dengan 7. Coba, angka apa saja yang kalau dijumlah, yang kalau dikali hasilnya adalah 12, jadi ini misalnya P, yang di sini untuk Q. Ini P, Q, atau P kali Q. Hasilnya 12. Ini dijumlah. Ini 7. Oke. Jadi angka apa saja yang kalau dikali dapatnya 12? Coba apa saja kira-kira? Silakan dipikirkan, dinyalakan speakernya. Angka apa yang kalau dikali hasilnya 12? 4 kali 3. 4 kali 3. Oke. 4 sama 3. Sekarang benar ya? 4 sama 3 itu kalau dikali hasilnya 12 itu betul. Kalau dijumlah apakah hasilnya 7? Enggak. Masa? 4 tambah 3 biro? 7. Ya. 4 tambah 3 7. Oh iya. Berarti kan benar. P 4. Berarti kita bisa masukkan di sini P sama dengan 4. Q sama dengan 3. Sudah dapat tuh. Nah,
pemfaktoran itu, jadi tahap pertamanya seperti ini ya. Ini tahap pertama, mencari P dan Q. Tahap yang kedua, menulis persamaan tadi jadi bentuknya seperti ini. Nggak bisa, maaf ya kalau jelek. Oke, ini Q. Sama contoh. Jadi ini adalah tahap yang kedua. Menulis dalam bentuk ini. P-nya 4, berarti X tambah 4. Dan Q-nya adalah 3. Sampai sini paham nggak? Di tahap yang ini? Kalian? Paham. Oke. Sekarang tahap yang ketiga. Mencari X1. X1 itu maksudnya faktor yang pertama. Berapa? Dan mencari X2 berapa? Itu. Harusnya tanda tanya ini. Bentar-bentar. Loh? Hilang semua. Jadi saya ulangi lagi. Jadi X. Jadi tahap yang ketiga adalah X-nya. X yang 1 berapa? Dan X yang kedua berapa? Tadi sudah didapat tuh. Kan di dalam kurung itu X tambah 4 kali X tambah 3. Setelah itu kalau disamadengankan X-nya itu berapa? Ini 0 ya. Ini 0. Maka yang sebelah kiri. Berarti ini kalau disamadengankan 0. X sama dengan min 4. Kalau yang sebelahnya lagi jadinya X sama dengan negatif 3. Itu. Lihat perbedaan bentuknya. Kan yang awalnya begini. Yang saya lingkari ini. Terus jadi diuraikan satu-satu. X sebelah kiri kita namai X1. X sebelah kanan kita namai X2. X1 sama dengan negatif 4. Dan X2 sama dengan negatif 3. Dilihat, dicermati perbedaannya. Dari sini paham nggak? Insya Allah. Oke, paham. Insya Allah paham ya. Kalau nggak paham, nanti bisa dibuka lagi. Jadi, akar-akarnya, akar-akar. Ini namanya tuh akar yang di sini. Yang saya kotai ini namanya akar. Jadi, setiap persamaan kuadrat itu punya 2 akar. Ini akar yang pertama, negatif 4, dan ini namanya negatif 3, ini adalah akar yang kedua. Gitu. Kalau yang sebelah sini, ini namanya faktor. Jadi ini namanya faktornya. Ini faktor. Oke. Kalau yang ini namanya akar. Jangan sampai keliru. Dah. Sekian contoh untuk metode yang pertama. Setelah ini, Zoom-nya akan saya mulai lagi. Kita bahas metode yang kedua, yang pastinya kalau misalnya kalian tidak ikut Zoom lagi, bakal kebingungan. Oke. Saya close dulu. Waktunya kurang dari 1 menit. Oke. Saya stop. Nanti linknya saya bagikan lagi. Dah, habis.